Kenapa para homeless media ini atau new media kok ya beramai-ramai mengklarifikasi? Emang kenapa sih kalau bermitra dengan pemerintah? Ketika ada muncul pemberitaan itu langsung ramai-ramai Ya, mengklarifikasi. pernyataan sikap. Banyak banget juga seketika menyampaikan bahwa tidak tahu menau, tidak diundang, tidak terlibat. Kenapa sekarang homeless media ini makin menjadi pilihan daripada masyarakat? Karena saat ini masyarakat butuh alternatif lain. Ini bukan soal anti pemerintah gitu, nggak mau diasosiasikan, tapi yang perlu kita lihat itu adalah core brand identity ya buat teman-teman media itu. Independensi itu bukan aksesori, itu nyawa. Kepercayaan audiens itu real dan itu harus dijaga. Hai, kembali di Conversation. Di sini kita bahas hal-hal yang menarik dan penting dalam kaitannya dengan dunia atau industri komunikasi. Bersama saya Dewi. Dan bersama saya Dila. Kali ini kita akan bahas tentang lagi-lagi yang ramai juga ya. Jadi memantik diskusi kita gitu. Ada pemberitaan yang ramai itu dari Bakom ya, Badan Komunikasi Pemerintah, melalui Pak Kodari itu menyampaikan, bisa dibilang bermitra gitu dengan sejumlah teman-teman homeless media atau new media. Tapi kemudian direspon banyak setelah itu, kan disebutkan mungkin ada sekitar 40, tapi kemudian ramai-ramai ada banyak sekali juga yang kemudian memunculkan pernyataan sikap gitu bahwa semacam menjaga jarak gitu, menyebutkan tidak terlibat dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya kenapa ada pernyataan sikap seperti itu gitu ya, mungkin menjaga jarak gitu atau membuat pernyataan sikap seperti itu. Apa sih sebenarnya homeless media? Apa pentingnya perannya dan bagaimana apa yang bisa kita lihat dari case ini, dan ini yang akan kita bahas hari ini. Mungkin monggo mulai dari lo dulu, gimana overall lihatnya? Iya, kemarin itu juga lumayan cukup rame ya di hari itu, berbondong-bondong gitu ya, mengeluarkan statement di akunnya masing-masing bahwa mereka mengklarifikasi gitu ya, bahwa tidak benar mereka ada kerjasama gitu ya, atau bermitra dengan pemerintah melalui Bakom RI gitu ya. Sebagian dari mereka memang mengakui adanya pertemuan, dan di mana di dalam pertemuan itu actually hanya berupa dialog saja gitu kan. Tapi tidak ada MOU, tidak ada kesepakatan kerjasama gitu. Makanya ketika ada statement dari Pak Kodari bahwa pemerintah memang bekerja sama atau bermitra dengan homeless media ini, malah semua beramai-ramai memberikan klarifikasi. Ini menurut gue pribadi sebuah fenomena yang menarik gitu. Pertama, menariknya adalah Kenapa para homeless media ini atau new media gitu ya kita biasa menyebutnya, kok ya beramai-ramai mengklarifikasi. Gue pantau juga di sosial media mereka, dan komen-komen yang muncul di situ adalah sebagian besar dari netizen itu ngerasa kayak, oh syukurlah gitu kalau misalkan memang itu tidak benar gitu ya. Oh gue tungguin nih dari tadi nggak ada klarifikasi. Oh ternyata oke, berarti nggak termasuk gitu ya, atau tidak, memang tidak bekerja sama. Jadi ada kelegaan di situ dari para netizen gitu. Bahkan sampai ada yang bilang, hampir aja gue unfollow gitu kan. Berarti kan segitunya gitu kan. Kan jadi pertanyaannya kayak, emang kenapa sih kalau bermitra dengan pemerintah gitu kan? Nah ini kan jadi satu fenomena tersendiri yang gue melihatnya ternyata sudah sebegitu besarnya distrust yang dimiliki oleh publik kepada pemerintahan sekarang gitu. Sehingga ketika pemerintah mencoba untuk melakukan movement untuk bisa menjangkau publik yang mungkin either lebih luas lagi atau bahkan mungkin di generasi yang lebih muda lagi gitu ya. Karena kita sama-sama tahu bahwa homeless media ini memang sedang digandrungi kan sama generasi-generasi muda gitu sebagai salah satu alternatif sumber informasi gitu. Dan mungkin pemerintah menyadari itu gitu ya, menyadari power yang dimiliki oleh si para homeless media ini, makanya mereka mau bergerak ke sana gitu. Cuma sayangnya ternyata ada penolakan, dalam artian ya mereka tidak ingin bermitra gitu ya dengan pemerintah atau diasosiasikan, karena nanti anggapannya adalah mereka jadi tidak netral lagi gitu kan. Narasi yang disampaikan harus sesuai atau sepersetujuan dari pemerintah gitu. Sedangkan ya balik lagi, masyarakat saat ini sedang mencari alternatif sumber informasi lain selain media mainstream yang selama ini mungkin sudah kita kenal. Mungkin kalau boleh mundur sedikit, karena mungkin kita ada di industri ini, jadi kurang lebih tahu gitu ya asal mula atau gimana sih para homeless media ini sekarang makin menjamur dan mulai bermunculan gitu. Tapi mungkin buat orang-orang yang tidak berkecimpung di industri komunikasi dan media ini mungkin agak sedikit masih awam gitu ya dengan homeless media ini. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi gitu ya, kenapa sekarang homeless media ini makin menjamur, makin berkembang dan makin mendapatkan attention dan menjadi pilihan daripada masyarakat, ya karena saat ini masyarakat butuh alternatif lain gitu ya.
Karena sama-sama kita tahu kondisi media sekarang sudah sangat jauh berbeda dengan media dulu gitu ya. Kita nggak usah lagi ngomongin soal digitalisasi atau disrupsi, bahwa ya kalau kita lihat kan mungkin hampir sebagian besar media cetak sudah tutup gitu ya, atau sudah tidak berproduksi lagi. Semua bergeser kepada media online, dan ternyata tidak berhenti sampai di situ gitu kan. Media online pun yang mungkin tadinya kita masih bayangannya adalah oke, secara platformnya saja berganti, beritanya ada di koran, kemudian munculnya di website, dan itu yang kemudian kita konsumsi sehari-hari, dan itu menjadi media online gitu ya. Tapi sekarang ada lagi berita-berita yang itu munculnya adalah justru malah di sosial media gitu kan, yang malah jauh lebih ramai. Karena apa? Karena di situ bisa ada conversation, karena ada di kolom komentar kan. Nah itu yang mungkin juga jadi makin bikin homeless media ini menjadi sangat digandrungi, karena itu tadi ada conversation atau ada wadah gitu ya yang dimiliki untuk orang bisa ikut terlibat membicarakan berita tersebut gitu. Dan ini jadi suatu hal yang menarik gitu kan, yang mana itu tidak bisa atau tidak maksimal terjadi di platform lainnya. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa dengan kondisi media sekarang yang benar-benar lagi struggling gitu ya, karena behaviornya sudah bergeser. Yang dulu mungkin sumber utama revenue dari media adalah dari advertising kan, ya as we know itu sudah jauh di berbeda dan sudah ditinggalkan gitu ya, karena brand dan marketers itu sekarang sudah lebih fokus untuk ya mereka spend di mix channel gitu ya, karena mungkin lebih bisa terukur secara ROI-nya dan segala macam gitu, sehingga ada pergeseran itu. Nah akhirnya kan jadi membuat media ini harus berpikir keras bagaimana mereka bisa survive gitu ya, bagaimana mereka tetap bisa menjalankan operasionalnya gitu. Jadi mau tidak mau kan mereka harus berpikir secara kreatif gitu ya, untuk kemudian tetap mendapatkan attention daripada masyarakat, daripada publik gitu. Ya makanya kenapa banyak kita temukan media-media yang senang sekali bikin berita dengan clickbait gitu ya, atau bahkan mungkin secara prinsip ataupun kode etik jurnalistik kadang-kadang diabaikan gitu ya, karena itu tadi mengejar traffic gitu ya. Jadi akhirnya sering bikin berita-berita dengan clickbait, atau bahkan mungkin sedikit ada unsur provokatifnya gitu ya, karena itu tadi mengejar untuk traffic yang tinggi gitu. Nah kondisi-kondisi seperti ini yang kemudian membuat masyarakat itu jadi mulai berpikir tentang independensi daripada media itu sendiri. Karena tahu lagi struggling, tahu lagi kondisinya sedang tidak baik-baik saja, di mana banyak PHK terjadi, lalu juga pengurangan operasional segala macam gitu ya. Akhirnya jadi berpikir, oke, apakah salah satu cara daripada media-media mainstream ini bertahan adalah dengan bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini mungkin tidak terkecuali adalah pemerintah gitu. Makanya kalau kita lihat kenapa sih fenomenanya sekarang si homeless media makin mendapatkan tempat gitu ya di publik. Ya karena itu tadi, salah satunya adalah sebagian besar masyarakat juga berpikir kalau media mainstream itu pasti ada istilahnya kayak ada kepentingannya, ada backingannya gitu ya. Bahkan kita udah sama-sama tahu kayak, ya itu mungkin rahasia umum ya, kayak media mana kemudian terlihat seperti favor pada satu organisasi tertentu atau kepentingan politik tertentu, itu rasanya masyarakat juga sudah jeli melihat itu gitu. Makanya kenapa akhirnya homeless media ini jadi salah satu alternatif dalam mengkonsumsi informasi, karena terasa lebih real, lebih relate dengan kita gitu ya. Karena kita merasanya sepertinya homeless media ini tidak punya kepentingan gitu, selain karena ingin juga menyediakan sebuah alternatif sumber informasi buat masyarakat. Makanya kenapa akhirnya sekarang sangat menjamur. Walaupun gitu ya, sebenarnya kalau kita mau telaah lagi, ya banyak juga sih sebenarnya homeless media yang kemudian ibaratnya kurang memperhatikan istilahnya kode etik jurnalistik. Karena sebenarnya kalau mau ditanya lagi, apakah iya homeless atau new media ini adalah orang-orang di dalamnya itu adalah yang memang punya background jurnalistik? I don't think so. Yang itu makanya perlu juga diatur menurut gue gitu ya. Makanya sekarang kan udah ada Asosiasi Media Cyber Indonesia ya, atau disingkatnya AMSI. Dan kita pernah dari APRI pernah
berdiskusi bersama dengan AMSI ini, dan AMSI memang mendorong untuk para new media ini atau homeless ini untuk kemudian juga bergabung ke dalam asosiasi ini. Kan kalau untuk bergabung dan menjadi anggota itu mereka memang harus memenuhi persyaratan, which is ketika mereka sudah akhirnya nanti terdaftar sebagai anggota AMSI, artinya mereka sudah bisa dinyatakan sebagai media yang kredibel atau istilahnya trusted gitu ya. Jadi mereka juga dituntut untuk bisa menjalankan prinsip-prinsip jurnalistik yang baik dalam memberikan atau menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi memang ini balik lagi, homeless media saat ini memang sedang digandrungi karena itu tadi menjadi pilihan buat masyarakat di saat masyarakat sekarang sudah jenuh gitu ya, dan mungkin agak sedikit sudah tidak percaya dengan media mainstream karena beranggapan media mainstream itu rata-rata pasti punya kepentingan, terutama dengan mungkin pemerintah yang saat ini sedang berjalan. Itu kalau dari pendapat gue ya gitu. Kalau lu lihatnya gimana? Ya, mungkin sebelum lebih jauh, tadi kan memang tarikan atau trigger topik ini adalah ketika Bakom menyebutkan melis 40 teman-teman dari homeless media atau new media, dan kemudian ada pernyataan sikap. Tapi sebelum ke situ, mungkin tadi kan juga disinggung sebenarnya homeless media itu apa gitu ya, kita sekalian ngebahas juga. Homeless media itu kalau by terjemahan literally dari katanya itu kan homeless gitu, tidak punya rumah gitu. Ya mungkin memang banyak yang mengartikannya dalam diskusi tentang media itu ya media yang tidak punya rumah seperti institusi media formal gitu, dimana biasanya punya stasiun TV, punya radio, punya koran, punya majalah, punya struktur redaksi formal, punya standar kerja jurnalistik dan sebagainya. Sedangkan homeless media ini ya tidak punya rumah. Terus juga mungkin lebih spesifik ya tadi, mungkin barangkali ya tidak punya website atau aplikasi sendiri lah, dalam artian seperti itu ya. Biasanya media atau kanal informasi ini muncul bertumbuh dengan pihak ketiga. Pihak ketiga seperti di media sosial, di Instagram, di Facebook atau mungkin di YouTube dan sebagainya gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi di mana ketika pengertian media mainstream atau media tradisional atau media arus utama itu tadi dengan institusi formal, sebenarnya ini lebih tepat dia tuh sebenarnya subset dari new media sih. Kita bicara sebenarnya new media karena ketika nyebut homeless media, dan itu pun cukup misleading dan problematik dalam artian ketika misalnya kemarin disebut homeless media 40, dan itu sebenarnya kalau ditelaah lagi di antara itu tuh pun ada media-media yang sebenarnya punya rumah dalam artian sebagai organisasi pers yang juga benar dan lain sebagainya gitu. Jadi memang kita bicara besarannya tuh sebagai new media atau media mengeksplorasi media baru atau media digital, dan itu bentuknya macam-macam tadi, media sosial, ada yang berkembang dari newsletter, ada yang berkembang dari komunitas digital, ada yang berbentuk dari podcast dan sebagainya gitu. Baru subsetnya homeless itu yang mana seringnya dari platform ketiga, seringnya dari media sosial, rumahnya itu di postingan sosmed gitu ya, dan kemudian ya di FYP, di explore page dan sebagainya gitu. Nah, kaitannya dengan ini gitu, kenapa nih teman-teman dari homeless media atau new media ini ketika ada muncul pemberitaan itu langsung juga ramai-ramai memunculkan pernyataan sikap dan klarifikasi, dan gue pribadi menemukan ya mungkin dari 40 itu banyak banget ya, mungkin I lost count berapa ya tepatnya, cuman banyak banget juga seketika menyampaikan bahwa tidak tahu menau, tidak diundang, tidak terlibat, tidak bekerja sama dan sebagainya gitu. Dan ini yang perlu dipahami adalah dari Indonesia New Media Forum ini ya, komunitas media baru ini juga mengklarifikasi bahwa betul ada ruang dialog, tapi tidak serta-merta menjadi partner, kerjasama gitu, bahwa betul ini ada komunitas media yang dikembangkan sendiri tapi bukan bentukan pemerintah gitu. Dan ini yang perlu diperjelas. Jadi yang bisa gue lihat adalah ini bukan soal anti pemerintah gitu, nggak mau diasosiasikan, tapi yang perlu kita lihat itu adalah core brand identity ya buat teman-teman media itu. Independensi itu bukan aksesori, maksudnya itu nyawa gitu. Kepercayaan audiens itu real dan itu harus dijaga, dan itu itulah kenapa ramai-ramai menyatakan sikap gitu. Lagi-lagi kalau disebut bekerja sama dengan pemerintah nggak salah dan bukan sesuatu yang haram, dalam artian pada konteks tertentu, pada situasi tertentu sangat mungkin ada kerjasama, apalagi pemerintah perlu menyampaikan kebijakan-kebijakan publik, perlu menggandeng banyak partner dan segala macam, dan itu sangat mungkin terjadi. Cuma yang menjadi masalah adalah ketika itu framingnya ya, cara menyebut, cara positioning, dan bagaimana memposisikan ini dalam konteks komunikasi pemerintah dan menjadi bagian dari narasi pemerintah, seolah diasosiasikan selalu setuju dengan
narasi pemerintah, padahal belum tentu demikian gitu. Dan itu yang mungkin jadi problem gitu. Terus kalau kaitannya dari pemerintah sendiri, gue ngelihatnya sebenarnya adalah langkah yang baik ya dan masuk akal gitu buat dari pemerintah itu untuk beradaptasi dengan lanskap media gitu. Tadi kan lanskap media itu kan juga berkembang gitu. Ada media arus utama gitu yang kita sudah kenal lama dan sudah banyak berkembang gitu, dan tapi juga ada lanskap media baru, dan untuk beradaptasi itu juga adalah hal yang perlu dan baik gitu. Tapi beradaptasi dengan lanskap media baru itu tidak hanya berarti sekadar menyebutkan ngelisting kami sudah ada begini-begini dengan ini lalu pingin dicap atau pengen disebut sudah melakukan langkah-langkah progresif, padahal belum tentu demikian juga. Perlu ya akurasi pesannya seperti apa, kebenaran relasinya juga seperti apa, tidak semuanya juga konsen setuju mungkin disebut diposisikan demikian. Yang terpenting adalah pemerintah menyampaikan informasi dengan tepat, dengan relevan ke audiens, mau itu media arus utama atau media baru yang dibutuhkan publik gitu. Itu mungkin dari gue. Iya, gue sepakat sih tadi dengan statement bahwa sebenarnya ini tuh menunjukkan bahwa pemerintah ternyata sudah bisa melihat kalau masyarakat sekarang memang punya alternatif lain dalam mendapatkan informasi gitu ya. Artinya mereka aware nih ada si new media ini gitu ya, yang memang sebagai sumber informasi yang saat ini cukup populer gitu ya. Mereka notice itu dan kemudian merangkul, justru itu suatu hal yang baik sih menurut gue, karena mereka aware dan kemudian mau memanfaatkan itu untuk kemudian bisa digunakan nanti ke depannya untuk menyebarkan informasi-informasi yang memang diperlukan oleh pemerintah. Cuma sayangnya menurut gue sih agak salah langkah aja sih ya, agak kurang tepat gitu ketika diumumkan gitu ya secara eksklusif bahwa dan disampaikan bahwa pemerintah bermitra dengan media-media ini gitu. Jadi kan kalau konteksnya bermitra ya itu tadi ada kerjasama yang dilakukan gitu kan antara pemerintah dengan para new media ini, dimana kalau kita udah bicara soal kerjasama gitu kan jadi seolah-olah jadi independensi daripada si media itu jadi questionable, dipertanyakan, betul, dipertanyakan, dan kemudian lebih lanjut lagi mungkin bisa saja diragukan gitu kan, karena balik lagi tadi kalau bekerja sama ya udah pasti nanti kemungkinan hubungan yang terjalin sudah tidak senatural sebelumnya gitu kan. Nah itu yang sebenarnya dikhawatirkan. Mungkin kenapa fenomena ini juga jadi begitu booming gitu ya, karena kalau kita asosiasikan sebenarnya kalau pakai kata homeless itu mungkin jadi punya kesan independen gitu ya, justru karena dia homeless atau tidak berafiliasi dengan sebuah institusi besar misalnya, jadi terasanya lebih independen, terasa lebih dekat dengan kita gitu ya. Jadi karena tidak punya kepentingan dengan pihak manapun, kepentingan apapun, jadi terasa lebih genuine gitu ya. Nah itu yang mungkin jadi bikin makin relate gitu. Makanya sedikit-sedikit sekarang kalau dilihat gitu ya, ya ini sih yang based on dari pantauan gue pribadi ya, sekarang memang orang lebih sering nge-share dari new media ini ya, entah itu you name it lah, banyak kan sekarang gitu ya, instead of dari media-media mainstream yang sebenarnya sudah cukup lama gitu. Malah sekarang si para homeless atau new media ini yang lebih populer. Malah agak aneh kalau nggak tahu gitu ya, kalau nggak tahu media ini gitu kan, malah jadi dianggapnya kayak nggak update atau nggak melek sosial media gitu. Gue melihat fenomena ini tuh sebenarnya menunjukkan satu hal besar atau satu hal yang krusial gitu, bahwa trust sekarang itu bergeser gitu dari institusi menjadi perceived authenticity gitu. Kalau dulu kita bicara trust itu diperoleh dari either nama besar, credibility, terus juga siapa yang ada di belakangnya gitu ya. Tapi kalau sekarang justru agak berbeda, di mana trust itu atau credibility itu dibangun dari keberanian, kemudian juga personality, ada juga dengan kedekatan dengan audiens gitu ya. Makanya kenapa kalau dilihat beberapa case yang kemarin, terutama pada saat Indonesia darurat itu ya, justru malah yang populer di situ yang berani pasang Garuda biru ya, itu adalah si para homeless media. Gue perhatiin yang berani speak up dan berani kemudian juga ikut memasang atau posting tentang Indonesia darurat itu adalah sebagian homeless media ataupun orang yang terafiliasi dengan homeless media tersebut gitu. Semakin ngerasa kayak
Iya, si new media ini emang yang paling relate sama kita gitu. Dia ada di barisan kita gitu. Dia satu rasa, satu pikiran, atau memperjuangkan apa yang sedang kita perjuangkan. Yang mungkin itu tidak bisa serta-merta dilakukan gitu ya oleh para media mainstream, karena ya balik lagi, karena mereka pasti punya kepentingan, atau bahkan sesimpel mereka juga punya kode etik gitu ya, atau SOP yang mereka jaga gitu. Cuma kalau melihat keadaannya seperti ini sekarang, ya menurut gua nggak bisa dipungkiri kalau pada akhirnya saat ini si new media inilah yang kemudian jadi terasa lebih dipercaya oleh publik gitu ketimbang media mainstream, dan itu mungkin yang ditangkap oleh pemerintah dalam hal ini adalah Bakom RI, sehingga ada kesadaran untuk engage gitu dengan ini semua, which is nggak apa-apa banget, itu nggak apa-apa banget gitu, dan itu gue dukung malah gitu kan kalau pemerintah mulai masuk juga dan bermitra dengan media-media ini. Cuma mungkin tadi balik lagi pendekatannya kurang pas, atau kasarnya gini deh, kan kita ngapain sih buka dapur kita gitu ya kasarnya ya, bahwa kemudian sebagai orang yang sering melakukan campaign gitu ya, sah-sah aja sebenarnya kita mau bermitra dengan siapapun untuk membantu kita mengamplifikasi pesan kita atau campaign kita, itu sah-sah aja. Tapi kan ngapain gitu kita buka dapur kita gitu kan, yang mana itu jadi bisa menimbulkan persepsi baru di orang lain, which is itu nggak di situ sebenarnya konteksnya. Padahal sebenarnya pesannya mungkin pemerintah mau bilang bahwa kita juga tidak menutup mata dan menggandeng semua pihak dan memperluas jangkauan informasi gitu ya. Tapi karena dikemasnya agak kurang tepat, jadinya misleading. Dan akhirnya malah jadi menimbulkan jadi krisis gitu ya, jadi backfire gitu. Tapi at least paling tidak di sini ada apresiasi juga yang mau gua kasih buat pemerintah gitu, dalam hal ini Bakom RI, bahwa mereka punya kesadaran untuk bisa menjangkau publik yang lebih luas lagi dan generasi yang lebih beragam lagi sih dengan mereka engage itu. Cuma sayangnya tadi aja agak salah langkah aja sedikit gitu. Iya, gue ngelihatnya juga memang nggak salah untuk tadi merangkul atau beradaptasi sama lanskap media baru gitu. Tapi sebelum kita bicara mau meluaskan jangkauan gitu ya dengan media, masalahnya bukan di distribusi sih, tapi juga di ketepatan dan relevansi ini semua, dan framing itu menempatkan seperti apa nih hubungannya gitu. Jadi ketika mistis itu ya akhirnya jadi ramai gitu. Dan ini yang menarik sebenarnya soal homeless media dan soal media mainstream gitu ya. Mungkin ini jadi bahasan juga ya, karena jadi ke arah sana. Kalau media arus utama gitu ya, mungkin kan kita bersinonim dengan tadi institusi formal, terus ada struktur yang formal, kemudian juga cara-cara kerja, ada standar kerja jurnalistik, mungkin ada kerja-kerja investigatif dan sebagainya gitu. Berbeda halnya mungkin fokus atau titik utamanya dari teman-teman new media lah sebutnya, atau homeless media atau new media ini biasanya kemasan kontennya snackable gitu ya, lebih mudah diterima, dicerna buat audiens, dan juga justru banyak juga konten-konten dari teman-teman new media atau homeless media ini justru mengkurasi sumber-sumber dari media mainstream gitu, media arus utama justru gitu, karena tidak belum tentu juga melakukan kerja-kerja media atau jurnalistik sebenarnya, karena justru malah diambil yang dikurasi lagi oleh teman-teman dari homeless media ini gitu. Nah, masalahnya atau problemnya ini sebenarnya bukan gimana nih kalau dunia media gitu, apakah homeless media ini akan menggantikan media arus utama gitu. Mungkin yang lebih perlu ditekankan adalah bagaimana mau media arus utama atau media tradisional ataupun media baru atau media homeless itu saling ngisi dan tidak mengorbankan ya independensi, akurasi, dan juga untuk kepentingan publik. Itu sih yang mungkin kita perlu tekankan di sini gitu. Dan kalau dari kacamata audiens juga mungkin perlu lebih jeli juga melihat ini gitu. Dan tadi sudah sempat disinggung lo juga bahwa media juga punya strugglingnya sendiri gitu ya dalam coba bertahan di industri gitu. Kita juga melihat banyak cara-cara dilakukan, bukan hanya dari advertising, ada yang dari ya mungkin ya entah sponsor konten, entah affiliate, entah bikin event, bikin subscription, bikin community, bikin kelas dan sebagainya gitu, banyak yang dilakukan. Tapi apa artinya buat audiens, buat publik secara umum? Ya yang pertama adalah ya kita lihat gitu ya, yang sebenarnya ada di crowded informasi di lanskap media secara umum ini
kita perlu juga punya literasi ya, punya literasi media. Literasi media dalam artian seringkali yang kita lihat organik belum tentu benar-benar organik. Yang kita lihat viral itu belum tentu semuanya penting gitu. Yang kita lihat kayaknya informatif tapi belum tentu itu akurat gitu, belum tentu itu terverifikasi. Kayak banyak layernya ya ternyata ya, dan memisahkan mana fakta, mana hoax, mengetahui dengan memilih ini konteksnya apa, siapa ini yang menerbitkan, bahkan kalau kita tahu ini apa kira-kira kepentingannya melihat yang tersirat dan tersurat gitu ya, karena akhirnya semuanya jadi untuk kita semua juga ya, ketika akhirnya kita mengkonsumsi informasi yang ada di publik itu jadi lebih bijak gitu. Jadi karena ya itu tadi ada beragam banget distribusi informasi di luaran sana gitu. Jadi PR kita untuk bisa melihat dan memilah secara jeli juga. Gue nambahin dikit dari sisi medianya itu sendiri. Kita terserah kita mau apakah itu media mainstream, apakah tadi media tradisional ataupun media homeless atau new media ini gitu ya. Intinya pada akhirnya kan sebenarnya yang dicari sama masyarakat itu kan bukan siapa yang paling besar gitu ya, tapi siapa yang paling bisa dipercaya gitu. Jadi balik lagi, tugas dari media itu sendiri ya bagaimana bisa menjaga kepercayaan dari masyarakat sehingga mereka masih dijadikan pilihan untuk kemudian masyarakat dalam mencari informasi. Itu yang menurut gue jauh lebih penting sih, instead of kita ibaratnya memperdebat, karena pada akhirnya sebenarnya masyarakat tetap butuh informasi gitu ya. Pastinya dengan segala riuhnya era digital sekarang tetap pasti butuh ada konfirmasi gitu kan. Makanya kalau gue pribadi tidak cukup membaca berita itu hanya dari satu media, pasti akan gue cross check lagi ke media lainnya, atau bahkan gue cross check lagi ke conversation yang ada di media sosial gitu ya, masuk ke X atau apa. Jadi ketika semua memberitakan hal yang sama, berarti bisa dipastikan memang ini benar-benar terjadi gitu. Jadi nggak cukup hanya dari satu platform atau satu media gitu, tapi kita cross check. Nah itu yang mungkin juga sebagai insight bersama dengan riuh hiruk pikuk dunia digital sekarang, rasanya makin banyak opsi, memang semakin baik gitu ya. Tetapi balik lagi akurasi, anti hoax itu juga tetap harus dikedepankan. Makanya kita sebagai pembaca, sebagai penikmat atau yang mengkonsumsi informasi harus lebih bijak dan lebih berhati-hati gitu ya dalam mengkonsumsi berita dari manapun sumbernya berita itu kita dapatkan sih. Iya, gue setuju. Gue juga setidaknya punya aturan ya buat pribadi sendiri. Paling tidak kalau mengkonsumsi sesuatu atau ada berita, ada informasi sesuatu gitu, my rules adalah paling tidak ada 3 sumber deh kredibel yang juga membahas hal serupa lah setidaknya gitu. Itu setidaknya untuk verifikasi paling sederhana, dan kredibilitas dari channel atau yang menyampaikan juga kita cek lagi gitu. Jadi mungkin dari gue buat penutup adalah ya memang trust, lagi-lagi tadi udah sebut juga, kepercayaan trust itu juga emang aset utama ya buat media, buat pemerintah juga, untuk ya brand secara umum gitu ya. Karena kalau buat media tadi independensi nyawa gitu, independensi udah core brand identity gitu buat teman-teman media gitu. Jadi itu memang perlu banget dijaga gitu. Dan kemudian yang kedua buat pemerintah sendiri lebih kepada sensitif dalam artian juga presisi dalam berkomunikasi ya, jangan supaya nggak misleading, slip of tongue gitu ya, atau ya jadinya kan kalau jangan asal klaimnya salah juga kan, jadinya nanti dipersepsikan salah, jadi menimbulkan kegaduhan gitu. Dan untuk audiens secara umum adalah dalam hal mengkonsumsi informasi ya, jadi tidak hanya melihat kontennya itu sendiri, tapi juga konteksnya, sumbernya, dan juga kredibilitasnya. Mungkin itu buat menutup. Yes, kayaknya menarik banget memang. Mungkin nanti kita akan bahas lebih detail lagi di episode-episode yang berikutnya ya. Ya, masih banyak episode-episode lain dengan bahasan-bahasan menarik lainnya. Sampai ketemu di edisi Conversation selanjutnya. Subscribe Conversation di YouTube dan follow di Instagram. Bye-bye. Bye-bye.